رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukran yamillah, pagi hari ini dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan langkah niat kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita adalah bagian dari penggugur dosa-dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Satu ketika biasa Rasulullah tuh kalau berhadapan dengan para sahabat, entah bertanya duluan atau ditanya duluan. Biasa seperti itu. Jadi dalam belajar itu terkadang Rasul nanya duluan, terkadang ditanya. Suatu ketika Rasul nanya pada sahabat, yang diriwayatkan yang datangnya dari Abu Hurairah, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Serentak sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalaha wala mata, man la dirhamalahu wala mata alahu. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dalam bahasa kita, atau orang yang tidak punya harta benda. Kenapa jawaban sahabat? Pasti dia disalahkan. Karena Nabi di sekelilingnya dikelilingi oleh saudara-saudara kaya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, banyak ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi orang kaya. Ketika ditanya bangkrut pasti menjawab yang tidak punya dirham, yang tidak punya uang, atau tidak punya harta benda. Tapi ternyata bangkrut menurut Rasulullah bukan seperti itu. Itu bangkrut dalam arti usaha. Tapi ada bangkrut yang lebih dahsyat dari itu, dan itu yang membangkrutkan kita di akhirat. Nauzubillah. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa sapaka dama hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya. Akan tapi dia pula datang dengan telah mencaci si anu, telah menuduh si anu, telah memfitnah si anu, telah menggibah si anu, menghasut saudaranya, telah memakan harta yang bukan haknya, juga menumpahkan darah yang tidak semestinya, bahkan memukul orang yang tidak wajib dipukul, tidak harus dipukul. Lanjutan dari hadis itu Rasul mengatakan, uhidza u'tiya min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akan diambil dari kebaikan orang yang dibicarakannya, dan diambil dari kebaikan dia yang dilakukannya. Wa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuk doa alaihi uhida min khotoyahum paturihat alaihi summa turiha pinnar. Apabila telah habis kebaikannya, akan diambil keburukan dari dosa orang yang dibicarakan oleh orang itu, kemudian dilemparkan ke mukanya dan dilemparkan ke neraka. Maksudnya apa? Artinya gini, ketika Nabi nanya tentang bangkrut, sahabat jawab, bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda, tidak punya uang, tidak punya dirham. Tapi bangkrut yang hakiki adalah bangkrut orang yang datang pede, datang dengan pahala sholat, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, terus dia puasanya rajin. Yang rajin itu bukan Ramadannya, puasa sunnahnya, Senin Kamis, bahkan puasa Daud sekalipun dia kerjakan. Puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, semua dia kerjakan puasa. Zakatnya tidak ketinggalan, infak sedekah banyak dia lakukan, gelarnya haji. Tapi di sisi itu dia tidak pernah bertobat, tidak pernah mengakui kesalahan. Sehari-harinya sering mencaci, sehari-harinya sering mencela, sehari-harinya sering menghina, sehari-harinya sering menggunjing, sehari-harinya sering memfitnah, sehari-harinya hidupnya tidak lepas dari itu. Sholat iya, sehingga ada ungkapan STMJ,
sholat terus maksiat jalan. Dia sholat tapi mulutnya tetap mencaci tetangganya. Dia puasa tapi tetap mulutnya tidak bisa terjaga untuk tidak menggibah saudaranya. Dia zakat, tetap dari zakatnya juga mencaci maki. Nauzubillah. Selain itu dia juga sering makan harta yang bukan haknya. Sering menumpahkan darah. Ya, apa yang disebut menumpahkan darah? Sekarang kan banyak oknum yang mengatasnamakan Islam. Ada bom apalah, bom apa, bom panci, bom paku. Itu kan mengatasnamakan jihad Islam. Itu menumpahkan darah, ya. Karena banyak orang-orang yang tidak berdosa. Sering memukul. Siapa aja dipukul, ya, marah-marah terus. Artinya sering marah-marah yang gak jelas. Padahal marah yang dibolehkan dalam Islam adalah marah kalau kita membela Allah dan Rasulnya. Yang lain tidak usah marah-marah. Nah ini akhirnya dibilang bangkrut oleh Rasulullah. Bangkrutnya apa? Nah nanti itu di akhirat akan diambil pahala kebaikan orang yang diomongkan oleh dia. Contoh, kalau kita memfitnah, hasud, atau mendengki saudara kita, terus kita tidak pernah minta maaf sama orang yang kita dengkiin, yang kita gunjingkan, di akhirat dia akan minta tanggung jawab. Diambillah dari pahala sholat kita, diambillah dari pahala zakat kita, diambillah dari pahala puasa kita. Sehingga kalau sudah habis pahala kebaikan kita tidak tersisa, akan diambil dosa orang itu buat kita. Nauzubillah. Dilemparkan ke api neraka. Makanya dalam riwayat dikatakan di hari akhir itu, di kiamat itu, ada satu orang ahli ibadah tergesa-gesa lari dan tergesa-gesa menuju surga. Karena pede kan, sehari-hari sholat berjamaah, sholat 5 waktu, entah ke musola, entah ke masjid, puasanya tidak pernah ketinggalan, zakatnya berani, sedekahnya berani, dermawan disebutnya, sultan misalnya gitu ya. Pede, tiba-tiba sampai sebelum masuk surga, di pintu surga disetop oleh malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Sambil berucap barangkali beginilah bahasanya, bahasa kita, santai lur ya, jangan lur terburu-buru mau kemana sih gitu ya. Saya mau masuk surga sesuai janji Allah. Barang siapa yang beribadah dengan sebenarnya pasti akan dimasukkan ke surga. Sebentar dulu, itu di belakang kamu ada orang teriak-teriak manggil nama kamu. Kayaknya belum selesai urusannya. Selesaikan dulu ya urusannya. Akhirnya diselesaikan, tiba-tiba malaikat atas perintah Allah ditanya satu persatu, urusan kamu sama si ini tuh apa? Dulu waktu di dunia dia pernah memfitnah saya, pernah menjelekkan saya sejelek-jeleknya, tidak pernah minta maaf ke saya. Sekarang saya menuntut apa? Menuntut dari dia, karena saya pernah digunjingkan. Oke, ternyata betul. Iya, saya belum pernah minta maaf sama kamu. Terus mau kamu apa? Saya minta kebaikan kamu. Diambillah kebaikannya dari pahala sholatnya. Tiba sampai berapa banyak orang yang pernah difitnah, dituduh, dikejiin sama orang ini, diambil sampai tidak tersisa kebaikannya. Udah selesai, aduh aku sudah habis kebaikanku. Si ahli ibadah ini bisa jadi gelarnya apa saja, bisa ustaz, bisa haji, bisa apa aja. Tapi kalau hidupnya suka menggunjing, hati-hati nanti. Waspada buat kita semuanya, ya. Akhirnya tidak tersisa lagi, ada satu orang lagi. Apalagi yang kamu mau? Kebaikan saya udah diambil semua, sudah tidak tersisa. Pahala puasa saya habis, pahala zakat saya habis, sholat saya habis. Kamu mau apa? Kalau begitu ambil kesalahan saya buat kamu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kesimpulannya buat kita, jangan kepedean sekarang kita merasa rajin ibadah, rajin sholat ke masjid atau musola, puasa kita kerjakan, ya, zakat, infak, sedekah kita keluarkan, tapi kita tidak menjaga akhlak kita, tidak menjaga mulut kita. Makanya ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dalam menjaga lidahnya. Kalau kita tidak menjaga lidah, itu yang akan mencelakakan kita semua nanti. Makanya kan kalau di surat Al-Kahfi, Allah dengan tegas menyatakan di surat Al-Kahfi ayat 103 104, A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, maukah kalian kuberitahu
seburuk-buruk atau semerugi-merugi manusia dalam beramal. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu yang usahanya sia-sia di dalam kehidupan dunia. Padahal mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Nah, hati-hati, kita jangan kepedean, karena kita satu sisi harus menjaga yang lain. Kita sholat tapi mulut kita harus dijaga. Puasa mata kita, mulut kita, khususnya mulut kita ini ya. Sehingga kan mulutmu harimaumu ya. Itu yang harus kita jaga, kita rawat. Jangan sampai wujuhu yauma idin khosi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Akan nanti itu orang mukanya kepayahan, mukanya capek, lelah ya, mukanya tertunduk, khosi'ah, tertunduk, malu, terhina. Ada nanti di akhirat orang tuh mukanya, padahal di dunia mungkin kita tahu orang itu getol sholatnya, 5 waktu ya, kelihatan puasanya Senin Kemis ngajak terus ya di WA, yuk puasa sunnah ya, zakat infak sedekah ngajak terus, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya ya. Itu kan nanti akan terhina. Wujuhu yauma idin khasi'ah amilatun nasibah, padahal dia sudah bekerja payah selama di dunia ya. Bayangin aja sholat subuh yang begitu berat aja dia kerjakan. Orang yang 5 waktu berjamaah susah dia kerjakan, tapi tadi di akhirat malah dalam keadaan terhina, malah masuk neraka. Kenapa? Karena mulut, karena ucapan, karena akhlak. Untuk itu jangan sampai kita termasuk yang merugi karena amal kita. Jadi amal kita diibaratkan seperti fata morgana ya, dianggapnya di situ ada air padahal tidak ada air. Kita menyangka berbuat baik padahal kebaikan kita bukan orang lain yang merusak kebaikan itu, justru kita sendiri yang merusaknya. Makanya mulai sekarang kalau kita pernah menyakiti orang, ingat-ingatlah yang pernah kita sakiti. Mungkin kita pernah nauzubillah menggibah ya, memfitnah, apalagi menuduh orang yang bukan pada tempatnya. Menuduh apa saja, sedangkan yang dituduh diam saja. Hati-hati ya. Nah, kita kalau pernah dicela orang atau dihina orang, dituduh orang, tapi jangan kepedean juga ya. Artinya kita pasang di status ya, alhamdulillah dapat transfer pahala. Ya nggak usah begitu juga, biasa aja ya. Biasa aja, jangan kepedean juga gitu. Waduh, alhamdulillah saya lagi dapat transfer pahala, ini diomongin terus. Ya nggak usah juga, biasa aja ya. Jika itu jangan juga sombong seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain fil hayati dunya wal akhirah. Wa nafa'ana fi ulumina. Astaghfirukum ala kulli khati'atin minal kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.